Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Cybersecurity. Kita masih di pembahasan lab-lab yang ada di situs forcewiser.net. Oke, kita lanjutkan saja pembahasan lab berikutnya. Ini kita masih di di playlist cross-site scripting. Oke, lab berikutnya adalah yang ini ya. Reflected XSS with event handlers and array attribute block. Oke, ini saya sudah buka. Ini penjelasan case-nya. Jadi di sini this lab contain a reflected XSS vulnerability with some whitelist tag, but all event and anchor harep attribute are blocked. Oke, jadi di sini semua event dan atribut harep pada anchor ya atau tag A itu diblok. Dan di sini ya some whitelist tag, tapi ada beberapa tag ya yang di whitelist, artinya bisa kita masukkan atau inject seperti itu. Oke, terus di sini to solve the lab, perform a cross-site scripting attack that inject a vector that when click calls the alert function. Oh, jadi di sini nanti goalnya adalah kita ini ya menginjeksi sehingga nanti kalian ini ya reflected XSS. Jadi nanti kita menginjeksi sebuah script yang nanti akan ditampilkan kembali yang berupa ada ini ya kayak anchor gitu, ketika diklik dia memanggil fungsi alert ya JavaScript seperti itu. Kemudian sini note that you need to label your vector with the word click. Nah, tadi sini ya kita gunakan kata click in order to induct the simulate lab user to click your vector. Ini sampelnya. Biasanya kita menggunakan ini anchor ini ya. Tag A-nya click me, di sini harap misalnya kalau diklik itu kita menuju ke halaman mana seperti itu. Yang tertrigger ya dari klik kita seperti itu. Oke, langsung kita akses saja labnya. Oke, ini dia bloknya ya. Dan vulnerability-nya ada di ini ya. Nanti yang kita akan eksploitasi di ini search function. Nah, kalau tadi dijelaskan di sini di pembahasan ini ya, anchor harap atributnya itu di blok. Coba misalnya ya, kita copy ini, contoh copy, kita ke webnya, kita paste. Kalau kita search, oke ya, atribut is not allowed. Jadi atribut href-nya itu di blok, tapi tag A-nya itu enggak. Misalnya ya, search. Nah, berhasil ya. Di sini muncul click me nih. Lihat kalau kita inspect. Ini saya perbesar nih ya. Tadi inputan kita click me ya. Direfleksikan ya di page-nya. Oke. Kemudian kita coba ya, kita cari tahu tag-tag apa aja yang whitelist ya. Karena di sini some whitelist tag ya. Sekarang kita akan menggunakan aplikasi Bootsuite ya. Di sini saya nyalakan dulu proxy-nya di webnya. Karena kan bisa sini klik kanan. Kalau di browser Chrome, di browser Google Chrome, setting, ketikkan proxy. Kalau Chrome itu ini ya, proxy-nya menggunakan settingan di komputer rekan-rekan. Open your computer setting, maka yang muncul adalah settingan proxy di operating sistemnya. Ini dia proxy-nya. Di sini manual proxy setup bisa di on kan, di setting sini ya, localhost 127.0.0.1 di port 8080. Jangan lupa di save, bisa kita minimize saja karena nanti mungkin akan kita disable. Kemudian kita nyalakan Bootsuite-nya. Ini Bootsuite-nya. Next, Bootsuite-nya sudah ready. Saya ke proxy, di option pastikan ya di sini running di interface 127.0.0.1 di port 8080. Kemudian di interceptnya saya akan saja ada history yang penting, intinya kita berhasil menangkap history request dari browser. Sini saya clear history. Oke. Saya minimize. Sekarang kembali ke website-nya. Oke, ini saya misalkan search apa ya? Tag A tadi ya. Seperti ini saja. Search. Oke, ini advanced process. Oke, kita ke Bootsuite. Nah, di sini ya berhasil ditangkap request-nya. Kita ke send to repeater. Kalau kita send, ini responnya ya. Kalau di render, oke, berhasil. Nah, sekarang kita akan coba cari tahu tag-tag apa aja ya yang bisa lolos, yang berhasil ya, yang tidak diblok di website ini. Saya send to intruder.
Oke, kita ke intruder, kita ke position, kita clear dulu. Oke, kemudian di search-nya kita hapus, kita ganti ini tag ya, di dalamnya kita berikan add 2 kali. Oke, kemudian kita ke payload. Nah, di sini untuk payload setnya satu ya kan, cuma satu tadi. Nah, di sini payload tipenya simple list, dan di sini kita paste ya seluruh kemungkinan tag, karena kan untuk memperoleh seluruh kemungkinan tag ya yang ada, bisa ke sini cross site scripting cheat sheet ya yang sudah disediakan di Volkswagen.net. Nanti saya sertakan linknya. Nah, di sini di copy tag clipboard ya. Nah, di sini nih cross site scripting XSS cheat sheet. Kemudian di event handler. Nah, di sini ya di copy tag to clipboard, klik di all tag, kemudian copy tag to clipboard. Oke, berarti rekan-rekan berdasarkan copy seluruh ya nih, ada custom tag A, ABBR, secara alfabet diurutkan ya sampai XMP. Oke, kembali ke aplikasi Booksuite. Sini tinggal paste saja. Nah, sini ya berhasil ya. Dari A, A2, ABR, terus semuanya. Nah, kemudian kita bisa langsung start attack. Oke, ini karena Community Edition, jadi ada notifikasi bahwasannya akan berjalan lambat, tidak seperti yang Booksuite profesional. Oke, ini sedang running, kita bisa tunggu sejenak ya. Oke, teman-teman sudah selesai ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kalau kita klik di status, kita sortir. Nah, ini ya, ada beberapa tag yang statusnya oke, 200 ini tandanya berarti tidak diblok. Ada ini anchor-nya tadi sudah kita coba, ada animate, image, SVG, title. Nah, ada 5 ini teman-teman yang bisa kita manfaatkan. Oke, sekarang kita close, kita discharge. Oke, di penjelasannya juga dijelaskan ya bahwasanya untuk semua event, event itu diblok juga, art blocker. Oke, kita juga pastikan ya. Oke, kita kembali ke position. Di sini misalnya kita yang menggunakan tag A ya. On klik sama dengan 1 teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan ubah-ubah nilai ininya teman-teman ya. Jadi sini kita berikan ini ada add 2 kali ya. Oke, dan jangan lupa di N4 teman-teman, Ctrl U. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang kita ke payload. Nah, ini kita remove, kita clear saja. Nah, dan di sini untuk semua kemungkinan ini event sama bisa kita lihat di sini di cheat sheet cross site scriptingnya yang sudah disediakan oleh Volkswagen.net. Oke, di sini kita bisa copy event to clipboard, klik all event, copy, kita kembali ke sheetnya, kita paste. Oke, di sini ada on active, on after print. Nah, banyak ya. Oke, langsung kita start attack. Ini untuk memastikan saja sih bahwasanya memang semua diblok, karena di penjelasan kasus sudah dijelaskan ya bahwasanya semuanya itu diblok. Nah, lihat ya 200 oke, karena kalau ini dari 0 ya, nggak ada pelot yang masih kosong, jadi tadi tag A hanya satu itu aja tidak diblok, tapi semuanya ini diblok teman-teman. Jadi lihat ya, kita tunggu sampai selesai. Oke teman-teman, sudah selesai ya, dan bisa dilihat di sini untuk semua event yang kita coba, kita inject, semua hasilnya selesai error ya di sini ya. Ini semuanya error, kalau kita di sort semuanya error 400 seperti itu. Berarti hanya beberapa tag tadi ya, ada anchor, tag A, SVG, kemudian ada animate yang bisa kita gunakan seperti itu. Oke, ini saya close, discharge. Ini saya coba minimize dulu ya sheet-nya. Oke, dan rekan-rekan kalau rekan-rekan ini ya ke penjelasannya dan ke solutionnya kita buka. Nah, di sini ada ini ya solutionnya, jadi script yang harus kita injek seperti apa. Ini kita copy, dan rekan-rekan kita coba ini ya decode biar bisa lebih jelas seperti apa sih scriptnya, seperti itu. Rekan bisa salah satu URL ini ya, URL decoder encoder online di mayarweb.com. Di sini saya perbesar,
tekan paste saja, kemudian kita decode ya. Nah ini teman-teman, ini ya requestnya search sama dengan sampai sini nih teman-teman. Ini scriptnya. Ini saya copy biar agak mudah dibaca. Ini saya buka Visual Studio Code. Saya coba jelaskan seperti apa scriptnya. Ini HTML. Oke, ini saya paste di sini teman-teman ya. Nah, ini saya enter. Saya rapikan biar mudah dipahami oleh rekan-rekan. Oke teman-teman, jadi di sini tagnya scriptnya tadi seperti ini yang diinjek ya. Tadi memanfaatkan beberapa tag yang tidak diblok, ada SVG dan ini anchor tag A seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan mau tahu SVG apa itu ini ya, seperti untuk animasi vektor bisa rekan-rekan baca di web seperti biasa di wetterschool.com, tinggal search aja SVG, tag SVG ya, kesini aja SVG. Di sini, nah ini SVG tutorial, yang HTML sama aja. Ini SVG tutorial, apa situ SVG, nah di sini ya. Terus rekan-rekan bisa ke sini, ke referensinya. Nah di sini ya, apa namanya SVG element, ada bisa di dalamnya ada A ya tadi ya, tag A, create link ya around SVG element, nah seperti ini. Kemudian ada animate, nah nanti ini juga digunakan ya kalau rekan-rekan tadi lihat. Nah di sini nih menggunakan animate untuk menganimasikan. Nah dan lain sebagainya rekan bisa baca di sini cukup lengkap ya. Kita coba injek, kita kembali ke websitenya. Ini kita injek aja tadi. Control paste. Oke, kita search. Nah, solve ya teman-teman ya, berhasil. Dan kalau kita klik, oke, muncul pop-up-nya ya. Ini muncul pop-up-nya seperti itu. Kalau kita oke, kita coba inspect. Ya berarti source code-nya kita injek, dikembalikan ya, direfleksikan di halaman page-nya. Nah ini ya teman-teman, di sini yang kita injek tadi ada tag di dalam tag SVG ada tag A-nya, anchor-nya ada animate di sini. Kemudian ini teksnya ya, teks juga tidak diblok. Ini klik me. Nah ini ya 20 seperti itu. Ini hanya ini aja stylenya. Oke, kita kembali, kita coba jelaskan apa yang terjadi. Jadi di sini ya, karena tag SVG-nya tidak diblok, A juga diblok. Di sini kita manfaatkan ya. Di sini ternyata di SVG itu ada yang namanya anime, jadi menganimasikan. Kalau tadi karena anchor href-nya diblok, jadi kita bisa menggunakan menganimasikan href atau link ya. Ternyata ada di animate. Di sini menggunakan properti atribut name bernama href, kemudian value-nya ini ternyata value-nya itu bisa memanggil fungsi JavaScript ya, alert 1 ini seperti ini kalau. Jadi di sini ya teksnya ya click me gitu. Jadi di sini menganimasikan ini teksnya click me dengan atribut name href dengan value-nya ini ya JavaScript, fungsinya alert 1. Ini kalau kita ganti misal apa ya? XSS. Ini copy. Nah, TPS nggak masalah. Saya search. Oke, klik. Hasil klik. Nah, teman-teman ya. Jadi ternyata kita bisa mencari celah ya, walaupun di aplikasinya menggunakan firewall yang memblok beberapa tag di HTML atau JavaScript, baik itu elemen, atribut, event. Oke, kita bisa mencari tahu beberapa yang whitelist ya, yang tidak diblok. Kalau kita coba, ternyata masih bisa ya, ternyata bisa lolos. Dan itu sebenarnya dibahas teman-teman bisa baca di sini, ada di Postfigure.net juga. Ini ada suatu research yang ditulis oleh Gareth Hayes. Nah di sini dia, jadi lab tadi itu berhubungan dengan researchnya ya di sini. Ini dia ternyata mencoba. Nah ini scriptnya nih, hasilnya nih SVG ya, memanfaatkan tag SVG kemudian menggunakan animate ya di sini ya. Nah di sini bisa rekan baca. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.